Renungan Kefas, Selasa 13 Februari 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas, Tuhan Yesus begitu baik sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menerima firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Sobat Kefas, renungan hari ini mengenai jalan keluarnya hayat kedua. Efesus 4 ayat 22-23 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiranmu. 1 Timotius 1 ayat 19 mengatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menanggulangi hati nurani sangatlah berkaitan dengan pertumbuhan hayat. Menanggulangi hati nurani berarti menanggulangi semua pelanggaran kegelisahan dan ketidakdamaian perasaan nurani. Setelah hati nurani kita melewati penanggulangan yang demikian hebat dan berat, maka perasaannya akan makin lama makin peka. Semakin peka hati nurani, hati pun semakin lembut. Karena di dalam hati yang lembut terdapat hati nurani yang peka. Begitu ada sedikit perasaan, segera merasakannya. Dapat mengatakan bahwa hati nurani yang peka pasti berada dalam hati nurani yang lembut. Kita tahu apapun yang dilakukan manusia, letak permasalahannya ialah suka atau tidak suka. Kalau suka, orang yang akan melakukannya. Kalau tidak, orang tidak mau melakukannya. Kalau kita mau mengizinkan hayat Tuhan dalam diri kita bertumbuh dengan bebas, kita juga perlu merasa senang, bekerja sama dengannya dan mau membiarkan dia bekerja. Karena itu ketika Allah mau bekerja atas diri kita, seringkali dia terlebih dahulu menggerakkan emosi kita untuk membuat kita mau bekerja sama dengannya. Yohanes 21, Tuhan pernah berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini berarti Tuhan ingin mengunggah emosi Petrus. Dia ingin Petrus mengasihinya secara mutlak agar hayatnya dapat menemukan jalan keluar dari diri Petrus. Juga dalam Roma 12 ayat 1-2, Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jika dia berbicara tentang kemurahan Allah, tujuannya juga untuk menggugah emosi kita, untuk membuat hati kita mengasihi Tuhan, mengingini Tuhan, mencari Tuhan dan mempersembahkan diri kepadanya. Baru setelah itu kita dapat mengerti hal-hal tentang Allah. Semua pekerjaan pembaruan atas segenap diri kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu berbicara tentang pembaruan pikiran, kita masih harus mulai dengan pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu bahwa permulaan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita adalah melahirkan kembali kita. Sudah itu kebanyakan pekerjaan lanjutan Roh Kudus dalam diri kita bertujuan memperbarui diri kita. Roh Kudus yang melahirkan kembali kita juga membuat kita mengenal Allah, mengerti kehendak Allah dan memiliki pikiran Allah. Efesus 4 ayat 22-23 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama supaya kamu dibarui di dalam roh pikiranmu. Membicarakan masalah pembaruan, ayat ini menggabungkan pikiran dan roh, dan menyebut roh sebagai roh pikiran. Meskipun mengerti kehendak Allah merupakan urusan pikiran, namun pikiran saja tidak dapat langsung menyentuh Allah dan mengenal Allah. Untuk memahami kehendak Allah terlebih dahulu kita harus menggunakan roh untuk menyentuh dan merasakan Allah. Kemudian menggunakan pikiran untuk mengerti masuk intuisi dalam roh. Jadi untuk memahami kehendak Allah, ditinjau dari aspek pikiran harus ada kerjasama roh. Ditinjau dari aspek roh harus berkaitan dengan pikiran dan juga menjadi bagian dari pikiran. Tekad adalah organ pengambil keputusan kita. Kita mau atau tidak, menentukan atau tidak, semuanya merupakan fungsi tekad. Bila kita mengatakan aku mau atau aku memutuskan, itu berarti tekad kita mau, tekad kita memutuskan. Jadi tekad merupakan bagian paling penting dari seluruh diri kita yang menentukan tindakan dan gerakan kita. Kita boleh mengatakan bahwa tekad itu merupakan kemudi seluruh diri kita. Sama seperti perahu berputar sesuai dengan kemudi, begitu juga manusia bergerak ke depan
atau ke belakang turut dengan tekadnya. Tekad manusia sepenuhnya independen, sepenuhnya bebas. Tekad ini tidak dapat dipaksa atau didorong untuk melakukan sesuatu yang dilawannya atau tidak disetujuinya. Sama seperti pada manusia, demikian juga tekad Allah. Jadi, apakah hayat Allah dapat bertumbuh dari diri kita? Sangat berhubungan dengan apakah tekad kita luas dan patuh. Kalau tekad kita keras kaku, suka memberontak, dan dalam segala hal bertindak menurut rencana kita sendiri, maka kita tidak ada jalan bagi hayat Allah untuk bertumbuh. Kalau tekad kita luas, lunak, dan mau bertindak menurut pekerjaan hayat, maka hayat Allah dapat bertumbuh. Karena itu, tekad kita merupakan tempat keempat yang dilalui pertumbuhan hayat, atau bagian keempat dari jalan keluar bagi pertumbuhan hayat. Kita harus memperhatikan bahwa setiap kali kita menyinggung hati, selalu mengacu kepada bagian ini, yaitu hati nurani, emosi, pikiran, dan tekad. Bila kita mengatakan bahwa hati orang tidak murni, ini mengacu kepada hati secara keseluruhan. Bila kita mengatakan bahwa hati seorang tanpa rasa bersalah, tanpa tuduhan, ini mengacu kepada hati nurani. Bila kita mengatakan bahwa hati seseorang mengasihi Allah, ini mengacu kepada emosi. Bila kita mengatakan bahwa hati seseorang tidak paham, ini mengacu kepada pikiran. Bila kita mengatakan bahwa hati orang ini keras dan membatu, ini mengacu kepada tekad. Bila kita berbicara tentang menanggulangi hati kita, ini berarti menanggulangi kelima aspek hati kita. Terang hari ini, kalau kita ingin hayat Allah mempunyai jalan untuk bertumbuh dari diri kita harus menanggulangi roh hati nurani, emosi, pikiran, dan tekad kita sampai tidak ada persoalan lagi di dalamnya. Ini karena hayat Allah mengambil roh kita sebagai tempat tinggalnya dan mengambil hati, nurani, emosi, pikiran, dan tekad kita sebagai jalan keluarnya. Doa hari ini, Tuhan, Kau perlu mendapatkan emosi, pikiran, dan tekadku terus mengasihi, diperbarui, bahkan luas, sehingga Tuhan mendapatkan jalan di atas diriku dengan tanpa hambatan. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa.